Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 18 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pemeriksaan perkara kasus dugaan korupsi jual beli gas perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel yang menjerat terdakwa Alex Nurdin CS kembali bergulir dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang. Namun sebelum memulai sidang yang digelar Senin 18 April, Pengadilan Tipikor PN Palembang mengeluarkan surat penetapan pergantian Ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz SHMH digantikan Yose Rizal SHMH. Yose Rizal SHMH mengatakan pertimbangan pergantian majelis hakim untuk pemeriksaan perkara kasus PDPDE dikarenakan Hakim Ketua Abdul Aziz SHMH telah pindah tugas diangkat menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dengan pergantian Ketua Majelis Hakim, komposisi hakim anggota juga terjadi penambahan hakim anggota yakni Iskandar Harun SHMH. Dalam pemeriksaan perkara kasus korupsi PDPDE Sumsel, JPU Kejaksaan Agung RI telah mempersiapkan sebanyak 7 orang saksi. 5 diantaranya dihadirkan langsung dalam ruang sidang, 2 lainnya hadir secara online. Saksi tersebut Adrian Utama, mantan Direktur Keuangan PDPDE Gas, Budiarti, Helen, Michael, Majidah, Indra, Budiono, serta Alex Andra. Sementara 4 terdakwa dalam kasus ini yakni mantan Gubernur Sumsel 2 periode Alex Nurdin, mantan Ketua Umum KONI Sumsel Muda Imadang, serta 2 mantan Dirut PDPDE Caca Isa Saleh, Yaniarsa Hasan dihadirkan secara visual dari penahanan rutan Tipikor Palembang. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang merencanakan akan membagikan 2.000 paket sembako Selasa 26 April nanti. Paket sembako itu diperuntukkan pegawai dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang, panti asuhan, masjid, musola, relawan, serta pihak lainnya. Pembagian paket sembako itu menurut Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus Ridwan Nawawi, wujud rasa syukur Basnas Kota Palembang yang dituangkan dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satunya pembagian sembako gratis. Paket sembako yang akan dibagikan terdiri dari beras 5 kg, gandum 1 kg, minyak goreng, susu kaleng, serta bahan sembako lainnya. Diharapkan paket sembako ini dapat membantu masyarakat dan juga mampu membantu pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya selama Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Ridwan juga mengajak masyarakat Kota Palembang untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodako melalui Basnas Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang melakukan panen sayur hidroponik Senin 18 April. Sayuran tersebut merupakan hasil karya warga binaan. Kepala Lapas Perempuan Ike Rahmawati AMD IPSH MH mengatakan sayur yang dipanen berupa bayam, kangkung, dan lainnya. Penanaman sayuran secara hidroponik ini merupakan kegiatan warga binaan yang sebelumnya diberi kemampuan dasar bercocok tanam bekerja sama dengan Green Corner Hidroponik Palembang. Total ada 20 warga binaan yang selama ini rutin menanam sayuran. Penanaman sayuran dimulai sejak Maret lalu. Sebanyak 20 warga binaan diberi pelatihan dimulai dari pembibitan, penyemaian, dan perawatan. Setidaknya sudah beberapa kali dilakukan panen, di mana sayuran yang ditanam bisa dipanen setelah 14 hari. Ike menyebutkan program ini bertujuan membekali warga binaan agar beraktivitas positif, tidak bosan, dan menjadi warga binaan yang lebih baik. Naba, Sumeko TV melaporkan. Minimarket Alfamart di Jalan Lintas Timur Sumatera Kayu Agung, tepatnya di simpang eksit tol Celika, hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi Senin 18 April sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, di saat minimarket tersebut tutup. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas pemadam dari Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung berusaha memadamkan api setelah mendapat informasi dari warga. Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Oki, Dr. Andes Abdurrahman melalui Kabid Damkar Ajisman mengatakan, api pertama kali diketahui oleh Mulyadi, warga yang tinggal di samping minimarket.
Petugas menuju lokasi dan memadamkan api. Karena toko tutup, petugas terpaksa mendobrak pintu untuk memadamkan api. Asal api diduga dari konsleting arus listrik. Sebanyak 16 personil dan 1 unit mobil damkar besar dan 1 unit mobil damkar kecil diterjunkan guna melakukan pemadaman. Api dapat dikuasai pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dan padam. Untuk kerugian material dalam kebakaran ini belum ditaksir. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Mie kuning basah yang dijual salah satu pedagang di Pasar Kayu Agung, Ogan Komering Ilir teridentifikasi mengandung formalin. Pada pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Oki bersama Dinas Perdagangan dan tim Pitsus Polres Oki, sampel mie kuning positif mengandung formalin. Pada pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Oki bersama Dinas Perdagangan dan tim Pitsus Polres Oki, ada sejumlah sampel makanan yang diperiksa, seperti mie kuning basah, tahu, ikan asin, mie ayam, cincau, dan kolang-kaling yang diambil dari jualan pedagang Pasar Kayu Agung. Ternyata untuk mie kuning basah positif mengandung formalin. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Oki Alamsyah didampingi Kanit Pitsus Ibtu Wahyudi dan perwakilan Dinkes mengatakan semua jualan pedagang diambil sampelnya. Total ada 16 sampel makanan yang diambil. Hasilnya 4 sampel makanan berupa mie kuning basah mengandung formalin. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi bersama BP POM Palembang beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini memastikan apakah ada bahan makanan berbahaya atau tidak. Kanit Pitsus Polres Oki Ibtu Wahyudi SH menegaskan, dengan adanya hasil tes sampel makanan mie basah mengandung formalin, pihaknya akan melakukan tindak selanjutnya. Tujuannya pedagang tidak lagi menjual bahan makanan yang mengandung formalin. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.